Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kakak kembali lagi dengan materi setelah yang kemarin ya tentunya. Kemarin kan sudah kita mencari daerah asal dan juga daerah hasil dari suatu grafik fungsi kuadrat jika diketahui gambarnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun persamaan grafik suatu fungsi kuadrat ya. Ketika diketahui gambarnya atau ketika diketahui beberapa ciri-ciri kurva. Nah, di sini sudah saya tuliskan ada beberapa ciri-ciri kurva yang dapat membantu kita dalam menentukan persamaan suatu fungsi kuadrat. Nah, diantaranya adalah yang pertama, di sini saya bagi tiga ya. Yang pertama adalah grafik diketahui titik puncak atau titik baliknya, yakni di sini saya misalkan titik puncak itu dengan XP, YP. Kemudian yang kedua, bisa saja grafik tersebut memotong sumbu X di titik P1,0 dan P2,0. Kemudian yang ketiga, grafik melalui tiga titik yang berbeda. Nah, dari ketiga ini kita bisa menentukan bagaimana suatu persamaan grafik fungsi kuadrat. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan masuk dengan bagian yang pertama, yakni menentukan persamaan kurva yang diketahui titik baliknya yakni XP, YP. Nah, kalau diketahui titik baliknya XP, YP ya, maka kita boleh menggunakan rumus Y sama dengan A kali X dikurang XP kuadrat tambah YP. Nah, bagaimana cara kita menggunakan rumus ini? Langsung saja kita lihat contoh soal yang berikut ini. Di sini ada suatu soal, sudah kakak tuliskan ya. Di sini, tentukanlah persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak 5,2 dan melalui titik 4,0. Oke, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Ya, tadi sudah diketahui bahwa titik baliknya adalah 5,2. Ya, 5,2 dan dia melalui titik 4,0. Nah, kita akan buat dulu ini XP-nya 5, YP-nya 2. Dan kita menggunakan rumus yang tadi, Y sama dengan A kali X dikurang XP kuadrat tambah YP. Nah, ini mudah saja, kita tinggal masukkan yang sudah ada. Jadi di sini berarti Y sama dengan A kali X dikurangi 5 kuadrat tambah 2. Oke, ini menjadi suatu persamaan yang pertama. Kita tahan dulu ya. Ini tujuannya apa? Kita akan mencari nilai A dari titik yang satu lagi tadi. Tadi kan ada diketahui satu titik ya. Nah, itu akan membantu kita untuk mencari nilai A. Oke, nah sekarang ya, kurva diketahui melalui titik 4,0. Ya. Nah, maka ini kan X-nya 4, Y-nya 0. Nah, artinya apa kalau melalui? Berarti titik 4,0 ini itu memenuhi persamaan yang di atas ini, persamaan yang pertama. Sehingga ya, kita boleh memasukkan atau mensubstitusi ke dalam sini. Sehingga ini kan tadinya Y sama dengan A kali X kurang 5 kuadrat tambah 2. Nah, kita masukkan X dan Y-nya ke dalam persamaan yang pertama ini. X-nya 4, Y-nya 0. Berarti Y-nya di sini saya ganti dengan 0. Lalu A-nya tetap, X-nya 4 ya. 4 kurang 5 kuadrat tambah 2. Sudah, kita tinggal hitung saja. Berarti jadi A min 1 kuadrat tambah 2. Berarti 0 sama dengan min 1 kuadrat 1 ya. Berarti A kali 1 tambah 2. A kali 1 berarti A. Berarti 0 sama dengan A tambah 2. Sehingga A yang kita peroleh adalah 0 dikurangi 2 atau A sama dengan min 2. Oke, kita sudah dapatkan nilai A-nya. Lalu bagaimana? Setelah itu kita masuk ke dalam tahapan yang terakhir, yakni kita tinggal gantikan nilai A ke dalam persamaan yang tadi yang pertama ini. Jadi persamaan kurvanya adalah Y sama dengan A kali X kurang 5 kuadrat tambah 2. Y sama dengan min 2. Jadi kita A-nya di min 2. Min 2 kali X kurang 5 kuadrat tambah 2. Nah, ini kita tinggal kita jabarkan saja X kurang 5 kuadrat itu berapa.
Berarti kan ini menggunakan cara cepat yang kuadrat itu ya, berarti X kuadrat dikurangi 10X tambah 25 tambah 2. Ini kita kali masuk, berarti min 2X kuadrat tambah min 2 kali 10 berarti positif 20X min 2 kali positif 25 min 50 tambah 2. Sehingga hasilnya adalah min 2X kuadrat tambah 20X min 48. Inilah persamaan kurva yang titik baliknya diketahui 5,2. Dan melalui suatu titik lagi yakni 4,0. Oke, mudah bukan? Ya, jadi sekarang kita akan coba dengan ciri-ciri yang kedua, yakni menentukan persamaan kurva yang memotong sumbu X di titik P1,0 dan P2,0. Kalau tadi dia memiliki ciri-ciri diketahui titik baliknya, nah kali ini tidak titik balik, tetapi dia memotong sumbu X. Ya, kita tahu kalau dia memotong sumbu X berarti Y-nya 0 kan? Nah, di sini P1,0 kita misalkan P1,0 dan P2,0. Bagaimana caranya kalau diketahui dia memotong sumbu X di dua titik ini ya? Nah, maka kita menggunakan rumus Y sama dengan A kali X kurang P1 kali X kurang P2. Nah, supaya lebih mudah untuk memahami ini, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ya, ini dia contohnya. Nah, kali ini contohnya dia tidak menggunakan kalimat ya, tapi ada gambar. Jadi kita tinggal lihat saja gambarnya. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat dari grafik berikut. Nah, ini diketahui ada kurva di sini ya. Nah, kamu tinggal lihat. Ini dia memotong apa atau titik apa saja yang diketahui. Nah, kalau kita lihat seperti ini, dia memotong sumbu X ini ya. Jadi dia memotong di sini dan di sini. Ini kan sumbu X. Dipotong di sini dan di sini. Lalu ada lagi diketahui satu titik lagi, yakni ini. Nah, kita buat dulu titiknya ya. Ini titik berapa? Ini 2,0. Ini titik min 3,0. Dan satu titik lagi adalah ini, titik ini ya. Itu melalui titik 0,3. Nah, jadi yang melalui titik X-nya itu, sumbu X, memotong sumbu X-nya itu ada di sini dengan di sini. Oke, dan melalui titik 0,3. Sehingga kita bisa bikin memotong sumbu X di min 3,0 dan 2,0. Kemudian dia melalui suatu titik lagi, yakni titik 0,3. Oke, kalau kita sudah kasih tahu seperti ini, udah tahu ya. Nah, maka kita tuliskan dulu rumusnya. Penyelesaiannya, ya, penyelesaiannya berarti kita buat tadi Y sama dengan rumusnya tadi adalah A kali X dikurang P1 kali X dikurangi P2. Nah, yang P1 dengan P2 itu yang mana? Nah, berarti kan P1 ini yang ini ya. Ini P1-nya, ini P2-nya. Oke, nah kita masukkan. Berarti Y sama dengan A kali X kurang min 3 kali X kurang 2. Oke, kita tahan. Ini jadi persamaan yang pertama. Oke, ini adalah persamaan yang pertama ya. Oh ya, ini boleh kita buat juga jadi Y. Kita selesaikan dulu. A kali X tambah 3 min positif ya. Jadi X kurang 2. Ini jadi persamaan yang pertama. Kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang terakhir aja. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini bagaimana lagi? Nah, diketahui dia melalui satu titik lagi yakni 0,3. Nah, oke, di sini ya. Karena kurva melalui titik 0,3. Nah, ini kan berarti X-nya 0. Ini kan berarti X-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 3. Karena dia melalui ini sama dengan yang pertama tadi ya. Karena dia melalui titik ini.
Sehingga titik ini ada di kurva. Makanya titik ini itu memenuhi persamaan yang pertama. Sehingga boleh kita tuliskan, kita tulis dulu ya. A, tadi kan X tambah 3 kali X kurang 2. Kita masukkan Y-nya 3, X-nya 0. Berarti 3 sama dengan A kali 0 tambah 3, ya. Kemudian di sini 0 kurang 2. Kita tinggal kerjakan saja. 0 tambah 3, 3. 0 kurang 2, min 2. 3 kali min 2 berarti kita peroleh min 6. Sehingga A-nya adalah 3 per min 6. Ya. Atau dengan kata lain, A sama dengan min setengah. Oke, kalau teman-teman atau adik-adik ada yang bingung dengan yang seperti ini, kamu boleh balikkan ya. Ini kan min 6A. Ini ya, kakak buat di sini. Ini kan sama saja dengan 3 sama dengan min 6A. Oke, balikkan aja. Min 6A sama dengan 3. Berarti A sama dengan 3 per min 6. Atau min setengah. Kadang ada anak-anak yang bingung ya kalau dia variabelnya di kanan kemudian mencari variabel itu. Balikan saja dulu. Oke. Sehingga kita peroleh A sama dengan min setengah. Oke, terus kita gunakan A ini kemana? Kita kembalikan lagi seperti tadi ke persamaan yang pertama ini. Oke, kita lihat ya. Ya, tadi sudah kita ketahui bahwa A itu sama dengan min setengah. Nah, ini kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi. Oke, nah berarti Y sama dengan A-nya saja yang diganti. Jangan kasih masuk lagi Y sama X-nya. Nah, sekarang A-nya adalah min setengah. Min setengah kali X tambah 3 kali X kurang 2. Nah, ini bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah kamu kalikan saja dulu yang dalam kurung ini. Kali ya per 1. 1 per 1 ya. Nah, ini jadinya kan dia dapatnya. Ya, jadi ini kita kerjakan dulu ya. Kita kalikan biasa. Berarti Y sama dengan min setengah kali. Nah, ini kita kerjakan. Berarti ini kan X kuadrat. X kuadrat min 2X tambah 3X terakhir min 6. Atau dengan kata lain min setengah kita selesaikan berarti X kuadrat plus X min 6. Nah, ini tinggal dikali masuk menjadi min setengah X kuadrat min setengah X plus 6 bagi 2 berarti 3. Jadi jawabannya adalah ini persamaannya. Oke, kita akan masuk dengan bagaimana menentukan persamaan kurva yang memiliki ciri-ciri diketahui 3 titik yang dilalui ya. Nah, kalau dia melalui 3 titik, titiknya ini titik sembarang. Bukan yang titik balik ataupun memotong sumbu X seperti yang tadi ya, tapi ini 3 titik. Nah, kita menggunakan persamaan ini. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Persamaan fungsi kuadrat ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita akan langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya supaya lebih jelas. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan persamaan parabola jika diketahui titik 0,2, 2,4, dan 3,8. Bagaimana cara kerjanya? Mari diikuti. Nah, pertama kita akan tulis dulu ya. Oke, untuk yang pertama di sini dibilang grafik melalui titik 0,2. Berarti di sini X-nya 0, Y-nya 2. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Substitusi ya. Ya, kita masukkan ya. Di sini kita substitusikan ke dalam sini. Berarti Y-nya 2. Nah, ini X-nya kita gantikan dengan 0. Berarti A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Sehingga diperolehlah ini 0 ya. 0 tambah 0, 0 tambah C. Berarti C. Sehingga kita peroleh C sama dengan 2. Sudah, ini kita anggap sebagai poin yang pertama untuk kita dapatkan. Jadi nanti tujuan kita apa? Kita akan menemukan A, kita akan menemukan B, dan kita akan menemukan C. Nah, C-nya sudah dapat, sehingga
Di sini kita tahan dulu ya. Kita akan masuk ke titik yang keduanya. Nah, di sini dia bilang lagi melalui titik. Ya, jadi ini kedua melalui titik 2. Ya, jadi yang kedua adalah melalui titik 2,4. Berarti di sini X-nya 2, Y-nya 4. Nah, sama dengan yang tadi ya, kita akan masukkan juga ke dalam persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, Y-nya 4, X-nya 2. Berarti A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C. Ya, untuk sementara masih C dulu. Kita biarkan. Ya, nah ini berarti kita kerjakan, dia menjadi 4 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Ini dia menjadi persamaan yang kedua. Ya, ini adalah yang titik ketiga melalui titik 3,8. Berarti Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C-nya menjadi 8. Kita masukkan seperti tadi ya. Y-nya 8, X-nya 3. 8 sama dengan A kali 3 kuadrat tambah B kali 3 tambah C. Sehingga hasilnya adalah 8 sama dengan 9A tambah 3B tambah C. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, kita bisa dari persamaan 1, 2, dan 3 itu kita akan menentukan nilai A, B, dan C. Kita bisa menggunakan eliminasi ataupun substitusi ataupun gabungan keduanya. Nah, oke. Nah, dari persamaan 1, 2, 3 kita akan menentukan A, B, C-nya. Nah, tadi kebetulan kan C-nya kita sudah dapat ya. Tadi C-nya kita peroleh sama dengan 2. Oke. Nah, dari situ, karena persamaan 1 tadi sudah diperoleh, sehingga yang kita kerjakan adalah persamaan 2 dan 3. Kita eliminasi saja. Oke, persamaan 2-nya tadi bunyinya adalah 4A tambah 2B tambah C sama dengan 4. Kemudian persamaan yang ketiga 9A tambah 3B tambah C sama dengan 8. Nah, karena ini koefisien dari C-nya sudah sama, maka kita langsung saja ya. Sebenarnya bisa dikurangkan atau ini kita hilangkan saja yang bagian B-nya. Oke, sini saya eliminasi yang B saja ya. Nah, untuk yang saya eliminasi B berarti di sini saya kalikan 3, di bawah saya kalikan 2. Sehingga menjadi 12A tambah 6B tambah 3C sama dengan 12. Ini menjadi 18A tambah 6B tambah 2C sama dengan 16. Oke, kita kurangi. Oke, ini habis. Sehingga diperolehlah min 6A ya tambah C sama dengan min 4. Nah, di sini min 6A tambah 2. Kita tadi tahu C-nya itu 2 ya. Sama dengan min 4. Sehingga min 6A sama dengan min 4 dikurangi 2. Min 6A sama dengan min 6. A sama dengan 1. Kita peroleh A-nya sama dengan 1. Sehingga yang terakhir adalah kita tinggal mencari nilai B. Ya, untuk mencari yang B, kita tinggal mensubstitusi A dengan C. Tadi A-nya 1, C-nya kita sudah peroleh 2, yang paling pertama tadi ya. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua atau yang ketiga, terserah kalian ya. Untuk itu, saya memilih persamaan yang kedua karena dia lebih kecil angkanya, jadi lebih mudah. Nah, jadi kita substitusi C sama dengan 2 dan A sama dengan 1 ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 tadi bunyinya adalah 4A tambah 2B tambah C sama dengan 4. Oke, A-nya 1 berarti 4 kali 1 tambah 2B tambah C-nya 2 sama dengan 4. Nah, di sini 4 tambah 2B tambah 2 sama dengan 4. Jadi 2B sama dengan 4. Ya, kita pindahkan jadi kurang 2 dan kurang 4. Jadi 2B sama dengan min 2. Ya, 2B sama dengan
min 2. B sama dengan min 2 per 2 min 1. Nah, kalau sudah diperoleh A, B, dan C-nya, kita tinggal menyusun, ya. Kita tinggal menyusun saja ke Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita tinggal gantikan. A-nya tadi sama dengan 1, berarti 1 kali X kuadrat. B-nya berapa? Min 1, berarti jadinya min 1 kali X, berarti min X. C-nya berapa? C-nya 2, berarti plus 2. Selesai. Oke, demikian video pembelajaran tentang materi bagaimana menyusun persamaan suatu kurva atau suatu fungsi kuadrat yang diketahui beberapa ciri-cirinya. Oke, semoga bisa mudah untuk dipahami dan boleh dilakukan untuk mengerjakan soal-soalnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.